Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat semuanya. Kita ketemu lagi dengan firman Tuhan yang membaharui kehidupan kita. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu 14 Agustus 2021, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang berbahagia yang di rumah, dimanapun berada, misi penyelamatan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini yang mengemas dalam satu sebutan Tuhan Yesus sebagai terang hidup. Tuhan Yesus sebagai terang hidup. Jelas fungsi terang itu mengusir kegelapan. Jelas misi penyelamatan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita semua adalah anak-anak terang Tuhan. Kita tidak pernah dikatakan anak kegelapan. Sungguh kita adalah anak terang. Bapak Ibu, kita akan coba perdalam tentang fungsi terang itu. Ya, ada pertanyaan, apa sih fungsi terang? Nah, banyak sebenarnya. Fungsi terang itu adalah bisa dikatakan sebagai sumber tenaga. Ya, ada beberapa perbandingan tenaga listrik tenaga surya, matahari. Jadi itu terang matahari itu diubah menjadi suatu sumber tenaga. Yang kedua, terang itu kebayang gak sih kalau kita dalam rumah misalnya malam gak ada lampu gitu ya, terang apa jadinya? Kita gak bisa membedakan warna bajunya si A itu warna merah, baju si C warna hitam gitu ya. Artinya kita bisa mengidentifikasi, kita bisa membedakan warna baju si A, si B dan si C gitu. Artinya ini yang baik, ini yang tidak baik. Dengan terang itu kita jelas bisa membedakan. Yang berikut, dengan sinar terang itu tahu arah yang kita akan jalani. Nah, lagi-lagi kalau kita misalnya di rumah nih tiba-tiba mati lampu atau PLN padam gitu. Maaf jika kita ingin ke toilet ya, dengan suasana gelap yang tadinya kita ke timur tapi karena nggak ada kelihatan jadinya kita kemana-mana deh. Nah, artinya terang itu menuju arah yang kita mau, Yang berikut, terang itu adalah simbol kemegahan. Kebayang nggak ke kota Jakarta misalnya tiba-tiba padam lampunya? Semegah apapun Jakarta, kalau lampunya padam, apa yang terjadi? Ya, jadi bisa dikatakan di hotel-hotel yang pencakar langit itu boleh kita lihat bagaimana kemegahan kota Jakarta atau kota-kota metropolitan di tingkat-tingkat dunia gitu, yang kemegahan kota itu gemerlapnya itu dihiasi dengan berbagai lampu-lampu yang sangat-sangat indah yang kita bisa lihat. Wah, ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu, kita diingatkan bagaimana si Raden Ajeng Kartini dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini sebenarnya mengadakan suasana kegelapan jahiliyah yang pada saat itu lebih kepada kesetaraan gender, katakan. Mengakhiri zaman jahiliyah, zaman gelap, habis gelap terbitlah terang. Pada saat itu memang kaum perempuan bisa dikatakan tidak diperkirakan, tapi oleh Raden Ajeng Kartini menunjukkan dirinya bahwa dia juga bisa berpendidikan, bisa membangun bangsanya. Artinya kegelapan itu ditandai dengan suasana
yang pada saat itu memang kalau dari versinya Kartini tadi, habis gelap terbitlah terang, itu bagaimana suasana goodbye gelap, welcome terang, seperti itu. Nah, identik juga bagaimana sih si I.L. Nommensen datang membawa terang ke Tanah Batak pada saat itu 1800-an. Maksudnya di tahun 1800 Indonesia belum tahu di mana itu. Kita kan merdeka 1945 ya. Nah, ini Tanah Batak sudah didatangi oleh misionaris di abad 18. Sudah memberantas buta huruf, memberantas kegelapan, sudah menanamkan sanitasi kesehatan. Itu terbukti sekarang banyak sekolah-sekolah, yayasan, bahkan sekolah yang salah satu sekolah perguruan tinggi ternama di Medan, Nommensen dan di Siantar ya. Kesehatan juga ada rumah sakit HKBP, baik yang ada di Balige dan mungkin ada di beberapa lain. Nah, selain itu dulu para misionaris mensejajarkan antara ini kesehatan, ini Injil, ini jasmani, ini rohani. Ada hal yang seimbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita bahwa kita semua yang mendengarkan firman ini juga bisa dikategorikan anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang dimampukan mengusir kegelapan dunia dalam hati kita. Kegelapan dunia dalam arti bagaimana jika kita berada di tengah-tengah, mampukah kita mengorbankan diri ibarat sebuah lilin. Dia mengorbankan dirinya untuk mengusir kegelapan. Kita tahu lilin, kita taruh di sini satu lilin, kita nyalain, kita tunggu berjam-jam, itu tubuh lilin akan hancur sendiri. Dia menerangi kegelapan itu, artinya pengorbanan. Anak-anak terang itu lebih kepada attitude, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan yang boleh diingatkan dimanapun kita dimampukan sebagai anak-anak terang di antara kegelapan dunia ini. Kita yang sudah menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan menjadi anak-anak terang, sudah dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah, dan firman ini mengingatkan kita sebagaimana pesan daripada Yohanes 14 ayat 6 ini ya, dikatakan, Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita adalah sinar-sinar terang untuk mengusir segala kegelapan dunia. Ada satu lagu dari buku ND. Ini lagu sangat baik sekali untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak terang. Saya nyanyikan ya. Naing marsi nondang ngeluku di igil Yesusi, manang di dia pea tok tong huti tiur marsi nondang ido di igil ni Yesus. Tok tong marsi nondang panondang doa tutu tiur marsi nondang ida digil ni Yesus. Tok tong marsi nondang panondang doa tutu. Jadilah terang buat sesamamu manusia. Panondang doa tutu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang yang dimampukan sebagaimana lilin memberikan terang dalam kegelapan, walaupun kami harus mengorbankan apa yang boleh kami berikan untuk mengusir kegelapan di sekitar kami. Mampukan kami juga mengusir segala penyakit yang ada, yang disebut pandemi pada saat ini senantiasa. Biarlah dengan mengandalkan kuasa Tuhan, yang sakit beroleh penyembuhan, yang
yang berduka dapat penghiburan. Dan biarlah kitab Amsal yang mengatakan kami, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih Allah. Inilah syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Mampukan kami menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat Ibu Bapak, Saudara. Met aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.